warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita mau belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ini, yuk kita siapkan dulu alat tulisnya. Kita belajar sama-sama ya. You ready? Oke, next kita mau belajar apa sih kira-kira? Nah, Mistika punya gambar nih, teman-teman. Ini gambar apa ya? Jadi, gambar ini merupakan contoh dari gerakan memutar. Gerakan memutar itu ada dua variasi, yaitu variasi berdiri dan variasi gerakan duduk. Untuk variasi gerakan berdiri, teman-teman bisa berdiri, kemudian rentangkan tangannya, dan angkat satu kakinya, kemudian lakukan gerakan memutar. Begitupun untuk gerakan duduk. Yuk kita coba. Nah, yang selanjutnya, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar nih tentang Pancasila pertama, kedua, dan ketiga. Hari ini kita mau bahas lagi menerapkan sila kedua Pancasila. Sebelum contoh dari sila kedua, Mistika mau nanya dulu nih, sila kedua itu lambangnya apa ya? Masih ingat nggak lambang Pancasila sila kedua? Yes, good. Jadi sila kedua itu lambangnya adalah rantai emas. Masih ada yang tahu nggak bunyi sila kedua bagaimana? Oke, very good. Jadi sila kedua bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau misalnya dalam berkelompok, kita harus memberi kesempatan untuk teman-teman kita, salah satu teman kita untuk memandu. Kita harus kasih kesempatan teman kita untuk menyampaikan pendapatnya. Kita harus mau berbagi, saling menghargai, gitu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar berikut. Gambar ini kita lihat nih gambar sedang ada kegiatan upacara bendera. Upacara bendera, ada teman-teman kita yang sedang menaikkan bendera. Nah, itu merupakan penerapan sila kedua atau bukan ya? Coba kira-kira. Oke, good. Jadi itu merupakan penerapan sila kedua. Oke, selanjutnya, nah ini ada 3 orang nih yang duduk di bangku, tapi kok yang ngobrol cuma berdua ya? Satu orangnya nggak diajakin ngobrol. Ini kira-kira sesuai nggak sih sama sila kedua? Iya, jadi itu belum sesuai ya dengan sila kedua. Jadi kalau kita lagi berkumpul sama teman, semuanya harus kita ajak untuk berbicara, harus kita ajak berdiskusi. Jadi nggak boleh diacuhkan begitu aja ya, nggak boleh dicuekin. Nah, untuk gambar selanjutnya, nih ada teman kita nih yang berbagi tugas ya. Kalau di kelas tuh kan ada yang, oh aku ngapus papan tulis ya, oh aku mau nyapu ya, oh ini ya. Jadi berbagi tugas ya, itu merupakan penerapan sila kedua. Coba untuk teman-teman sebutkan satu aja contoh penerapan sila kedua Pancasila. Sudah? Bisa? Oke, next. Nah, teman-teman, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana sih ciri-ciri puisi itu. Ciri-ciri biasanya susunannya terdiri dari bait-bait. Dan kalimat-kalimat puisi itu biasanya mengandung kalimat yang indah-indah gitu ya. Terus bagaimana sih cara membaca puisi yang baik dan benar itu? Kemarin kita sudah kasih contoh ya sayang ya. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan kita belajar tentang Pancasila sila yang kedua. Sekarang Mistika mau tambah nih Pancasila sila ketiga. Nah, sila ketiga sebelum contohnya Mistika mau nanya,
Kalau sila ketiga itu lambangnya apa ya? Masih ingat nggak? Oke, good. Jadi sila ketiga itu lambangnya adalah pohon beringin. Bunyinya gimana sih kalau Pancasila sila ketiga? Bunyinya Persatuan Indonesia. Coba sekarang teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Nah, ini ada gambar orang sedang gotong royong saling tolong menolong untuk membangun rumah. Ini sesuai kira-kira dengan sila ketiga? Sesuai nggak ya? Oke, ini sesuai dengan sila ketiga. Jadi untuk memupuk rasa persatuan kita harus saling tolong menolong ya. Nah, ini gambar yang di tengah nih, dia lagi angkat meja tapi sendirian, nggak ada orang yang menolong. Kira-kira sesuai nggak dengan Pancasila sila ketiga? Belum ya, belum sesuai dengan Pancasila sila ketiga. Nah, gambar yang terakhir nih, ada yang tahu nggak ini kira-kira pakaian adat dari suku mana aja ya? Nah, jadi di negara kita ini terdapat banyak suku, banyak budaya dan tradisi, dan kita punya warna kulit yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ya kan? Coba teman-teman tanya teman-teman yang ada di rumah, sukunya apa ya? Nah, kita biasanya suka nemuin ya teman yang berbeda suku, ada yang orang Sunda, ada yang orang Jawa, ada yang orang Padang, ada yang orang Betawi. Nah, setiap suku itu biasanya mereka memiliki baju adat masing-masing. Nah, yang teman-teman lihat ini namanya baju adat. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap bersatu, harus saling menghargai dan saling menghormati. Kita harus menghormati perbedaan. Oke, sampai di sini paham? Next. Wah, kalau ini Mistika udah nggak ragu lagi nih. Anak-anak Mistika udah pada hebat-hebat kalau soal ngukur-mengukur. Kemarin kita udah belajar alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Itu ada penggaris dan ada meteran atau roll meter. Nah, sekarang teman-teman kita coba untuk mengukur lengan atau kakinya masing-masing menggunakan penggaris nih. Nanti teman-teman ukur menggunakan penggaris, kemudian merubah ukurannya dari sentimeter ke meter. Masih inget nggak nih, kalau misalnya Mistika ngukur 200 cm itu berapa meter ya kira-kira? Ada yang masih ingat? Yap, betul. Jadi kalau 200 cm itu sama dengan 2 meter. Begitu ya. Sudah paham? Semoga teman-teman semua paham ya dengan pembelajaran yang Mistika sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan melalui grup saja ya. Oke, sekian pembelajaran tematik hari ini. Semoga teman-teman paham, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.